Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmati Snayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pada modul keempat, yaitu tentang standar library, fungsi dan variabel pada bahasa pemrograman C. Di sini bisa kita lihat paling bawah terdapat 6 soal untuk latihan. Kita coba dari pertama. Yang pertama, lengkapi dan jalankan seluruh contoh program di atas dan analisis hasilnya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini ada tentang SQRT. SQRT itu fungsinya untuk menghitung akar kuadrat dari suatu variabel. Kita coba di sini. Kita mulai dari include. Kita include dulu library-nya stdio.h, kemudian include lagi stdlib.h. Karena kita nantinya akan menggunakan SQRT, jangan lupa untuk menambahkan satu library lagi, yaitu include math.h. Kemudian kita buat mainnya. Di sini pada contoh kita menggunakan void. Sebenarnya defaultnya pasti void. Kita tegaskan menggunakan void. Kemudian kita coba untuk sistem toolsnya. Selanjutnya kita membalikan nilai, karena tipe data dari mainnya itu berupa integer, jadi kita harus membalikan nilai berupa integer juga. Kita kembalikan 0. Kita semua copy. Oke. Sekarang kita masuk. Di sini kita harus menggunakan SQRT 25. Bagaimana jika kita meminta inputan user, misalkan masukkan angka, kemudian kita masukkan contohnya 4, akar dari 4 ada 2. Kita coba. Pertama kita buat variabel dengan integer, contohnya angka untuk menyimpan inputan, dan hasil untuk hasil perhitungannya. Sekarang kita coba untuk meminta inputannya. Masukkan angka, kemudian kita scan /s. Kemudian karena dia menggunakan tipe datanya adalah integer, kita menggunakan %d, kita alamatkan kepada angka, kita simpan di angka, variabel angka. Kemudian hasil adalah SQRT dari angka. Cukup seperti itu. Kemudian kita tampilkan hasil perhitungannya. Printf hasil akar kuadrat, kita ambil dari hasil. Kita coba dulu seperti ini. Sukses. Kita run. Masukkan angka, contohnya saya masuk 25. Oke. Kurang %d /n. Oke. Compile lagi, run lagi. Oke, masukkan angka, contohnya 25. Hasil akar kuadratnya 5. Akar dari 25 membentuk 5. Oke, untuk soal yang pertama sudah selesai. Kita coba untuk contoh yang kedua. Kita copy saja. Kita copy ke sini, ke timpa. Sebelumnya kita rapikan dulu supaya kita melihatnya lebih nyaman. Saya lebih nyaman bentuk indent seperti ini supaya bisa membedakan. Oke. Oke, kita save. Di sini membahas tentang fungsi. Jadi fungsi itu gunanya untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan fungsinya. Kita coba. Di sini ada prototipe fungsi. Prototipe fungsi itu seperti deklarasi fungsi yang telah kita buat.
Sebenarnya menggunakan prototipe fungsi juga boleh tidak boleh iya. Bisa kita jika kita tidak menggunakan prototipe fungsi, maka fungsinya yang kita buat harus berada di atas main supaya program tahu kalau ada fungsi. Tapi kalau kita naruh di bawah main, kita harus mendeklarasi seperti prototipe fungsi seperti ini. Di sini ada integer c, kemudian di sini ada inter main, meminta masukan berupa angka pertama disimpan ke x1, kemudian masukkan angka kedua masukkan ke variabel x2, kemudian angka yang lebih besar adalah, jadi di sini program untuk membandingkan apakah angka pertama dan kedua dibandingkan mana yang lebih besar. Jika misalkan kita pertama masukkan angka 2, kemudian angka kedua adalah 3, berarti 2 sama 3 besar 3, maka yang lebih besar adalah 3. Di sini memanggil besar x1, x2. Di sini fungsinya untuk memanggil fungsi yang telah kita buat. Di sini ada besar x1, x2, maka dia mengirimkan nilai dari x1, maksudnya nilai dari variabel x1 dan x2 ke fungsi besar, dimana di fungsi besar itu integer a dan integer b. Nantinya x1 itu akan dimasukkan disimpan ke integer a, sedangkan x2 disimpan ke integer b. Kemudian di sini ada program untuk mengolahnya, dimana c sama dengan a lebih besar sama dengan b. Jadi dia mengecek apakah a lebih besar dibanding b, a bagi b. Kemudian di sini kenapa di sini ada c? Padahal kita tidak mendeklarasikannya. Kita bisa lihat di atas ada variabel di sini integer c. Kita coba jalankan, kita compile, kemudian kita run. Angka pertama contohnya sama sekian 5, angka keduanya 2. Angka yang lebih besar adalah 5. Seperti itu. Oke, contoh kedua selesai. Sekarang kita coba langsung ke contoh yang ketiga. Kita copy saja. Oke, jangan lupa kita rapihkan lagi. Di sini membahas tentang variabel global dan variabel lokal. Oke. Tadi intinya hampir sama seperti yang tadi. Cuma jika bisa kita lihat di sini isi dari void-nya itu untuk menentukan mana yang lebih kecil. Tadi kan menentukan mana yang lebih besar. Kemudian tadi kita bisa lihat di program yang sebelumnya, untuk mencetak mana yang lebih besar adalah maksudnya berada pada main, sedangkan ini kita hanya cukup memanggil kecil x1, x2, kemudian kita panggil, jadi printnya berada di dalam fungsi. Intinya hampir sama. Kita rapikan lagi. Oke, coba kita jalankan. Sukses. Masukkan angka pertama 6, angka keduanya 7, mana lebih kecil? 6. Di sini saya akan jelaskan perbedaan antara variabel global dan variabel lokal. Nah, variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar main dan di luar fungsi lainnya. Variabel global dapat diakses di semua fungsi, sedangkan kalau variabel lokal berada di dalam suatu fungsi. Contohnya seperti ini. Deklarasi variabel lokal x1, x2. Jadi yang hanya bisa mengakses x1 dan x2 itu hanya statement atau pernyataan yang berada di dalam main. Sedangkan jika di dalam fungsi kecil kita tidak bisa mengakses x1 dan x2. Namun jika kita meletakkan di luar atau mendeklarasikannya di luar main atau di luar fungsi lain, C ini dapat digunakan pada main maupun fungsi yang lain seperti fungsi kecil. Seperti itu. Nomor 1 selesai. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu tuliskan sebuah program yang berisikan perhitungan volume 5 segitiga dan volume bola dengan kondisi berikut.
Pada tahap awal kita harus memilih jika mengetikkan angka 1 maka perhitungan volume 5 segitiga dimulai, atau jika mengetikkan angka 2 maka perhitungan volume bola dimulai, atau apabila tidak mengetikkan angka 1 ataupun 2 maka pada layar ditampilkan kalimat Anda tidak mengetikkan angka 1 atau 2. Dan kembali ke tahap awal, masing-masing dipresentasikan dengan fungsi. Kita mulai, kita hapus dulu yang pertama, kita katakan kita include studio.hub. Selanjutnya include stdlib.hub. Oke, kemudian kita buat emailnya. Jangan lupa kita buat sistem dulu, sistem pause. Oke, return karena tipe data dari mainnya itu integer, jadi kita misalkan kita return dengan angka 0 untuk tipe data integer. Sekarang kita harus membuat sebuah menu di mana kita akan meminta inputan dari user. Yang pertama kita coba membuat variabel menu, integer menu 1, 2, atau 3. Selanjutnya pertama kita buat dulu, kita printf masukkan pilihan menu, masukkan pilihan masukkan angka 1 atau 2. Kemudian kita scan. Dimana kita akan nge-scan tipe data integer, jadi kita menggunakan %d yang nantinya kita masukkan ke alamat menu. Kemudian kita switch, kita menggunakan switch menu. Oke, kita case jika menu yang dimasukkan itu angka 1 seperti ini saja cukup 1, maka akan memanggil fungsi 5 segitiga seperti ini, 5 segitiga. Kemudian kita break. Oke, selanjutnya case 2 bola, break. Yang ketiga defaultnya, jika tidak memilih angka 1 ataupun 2 maka akan dicetak Anda tidak mengetikkan angka 1 ataupun 2. Anda tidak mengetikkan angka 1 ataupun 2. Sudah. Oke, jangan lupa breaknya. Sudah selesai. Sekarang kita buat fungsinya. Yang pertama 5 segitiga dulu. Integer 5 segitiga. Ini kita akan menggunakan dua inputan untuk luas alas dan tinggi. Integer A dan B saja, integer A dan B. Kemudian kita buat lagi di sini. Yang pertama, jika kita masukkan fungsi ini, kita akan meminta inputan luas alas dan tingginya. Berarti kita pertama minta inputan dulu. Salah. Masukkan luas alas. Kemudian kita akan nanti masuk di scan akan dimasukkan ke variabel A. Ini %d karena integer. Kemudian koma salah. Dan A. Masukin ke A. Selanjutnya kita minta untuk yang tingginya. Masukkan tinggi. Kita scan lagi, scanfs. Nantinya akan kita masukkan ke dalam B. %d lagi masukkan ke dan B.
Nah, setelah di sini kita akan olah dengan rumus ls ya. Jadi kita buat integer ls. Oke, di sini ls sama dengan rumus volume 5 segitiga itu 4/3, maaf 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Jadi ada 0,33 dikalikan dengan alas A atau dikali juga dengan B. Seperti ini. Baru kita cetak printf ls-nya. Hasil volume 5 segitiga kita ambil di sini ls. Jangan lupa pakai %D. Kita bisa sebenarnya menggunakan float, cuman tapi inputannya harus float. Selanjutnya kita buat untuk yang bolanya integer main integer bola. Kemudian kita minta inputan lagi di sini printf rumusnya itu 4/3 dikali VR kuadrat. Jadi kita hanya meminta jari-jari saja. Masukkan jari-jari. Scanf s. Kemudian kita masukkan lagi %d, koma. Oke, kita belum kita bikin integer a saja. Kita butuh satu saja, a. Selanjutnya bola sama dengan 1,33 atau 4/3 dikali dengan pi-nya itu 3,14. Kemudian dikalikan dengan jari-jarinya. Jari-jari dikali jari-jari. A dikali A. Selanjutnya kita print hasil perhitungannya. Hasil perhitungan volume bola adalah, oke, kita ambil di sini koma bola %D. Kita belum inisialisasi integer bola. Oke, kita coba apakah ada error, syntax error, dan oke, kita coba lagi. Oke, successful. Kita coba jalankan. Masukkan angka 1 atau 2. 1. Masukkan luas alas, misalkan 5 dengan tingginya 3. Hasil volume 5 segitiga 4. Kita coba lagi menggunakan angka 2. Jadi misalkan 6. Volume 150. Namun kita coba lagi untuk yang ketiga, misalkan saya memasukkan angka 7 selain angka 1 dan angka 2. Anda tidak mengetikkan angka 1 ataupun 2. Nah, sudah selesai. Nomor 2 selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu buatlah program yang dapat menampilkan zodiak berdasarkan masukan nama bulan dan tanggal kelahiran. Sebelumnya di sini kita hapus dulu. Oke. Kita butuh 2 inputan, yaitu bulan dan tanggal. Kita harus buat variabel integer saja untuk tanggal dan bulan. Oke, sudah gitu kita minta inputan dari user. Kita printf, masukkan tanggal lahir, kemudian kita scan. Yang nantinya kita akan masukkan ke variabel tanggal
Selanjutnya kita play lagi, masukkan bulan lahir dalam bentuk angka. Scannerverse %D dan BLM. Oke, sini kita langsung akan memanggil zodiak. Kita akan mengirimkan tanggal dan bulannya. Dan di sini kita akan buat fungsi baru, integer zodiak. Oke. Integer T dan integer P. Saya menggunakan if else. Jika saya punya daftarnya tanggal 19 Januari sampai 15 Februari itu masuk ke Capricorn. Kita coba jika si tanggalnya itu lebih besar sama dengan 19 dan bulannya itu sama dengan 1. Oke. Atau T-nya lebih kecil sama dengan 15 dan B-nya sama dengan 2, maka zodiaknya adalah Capricorn. Kita coba print F Capricorn. Oke. Kita kopikan saja. Else if. Oke. Selanjutnya jika T lebih besar sama dengan 16 dan bulannya itu 2, dan jika tanggalnya lebih kecil sama dengan 11 dan bulan yang ketiga, maka disebut juga dia Aquarius. Oke. Jika T-nya lebih besar sama dengan 12 dan bulannya yang ketiga dan lebih kecil dari 18 dan bulannya keempat, maka disebut juga Pisces. Oke, kemudian yang keempat 19 April berarti bulan keempat atau 13 Mei bulan kelima. Selanjutnya kita ganti dengan Aries. Oke, selanjutnya else jika T-nya 14 lebih sama 14 bulan 5 atau 19 di bulan 6, maka dia Taurus. Yes. Oke, selanjutnya Gemini tanggal 20. Gemini tanggal 20 Taurus, Gemini ya, 20 Juni 20 bulan 6 sampai 20 bulan Juli 7, maka dia sebagai Gemini. Else. Lalu setelah Gemini ada Cancer 21 Juli bulan ke-7 atau 9 Agustus bulan ke-8, maka dia adalah Cancer. Oke, selanjutnya
Setelah Cancer 10 Agustus, 10 bulan 8, dan 15 September bulan 9. Nah, 9, makanya dia adalah Leo. Else bulan 16 September, 16 bulan 9, dan 30 bulan 10, makanya dia adalah Virgo. Selanjutnya Else 31 Oktober bulan 10 sampai 22 November bulan 11, maka dia disebut sebagai Libra. Else setelah Libra 23 November sampai 17 Desember. Libra sudah Libra Capricorn 17 Desember bulan 12, makanya dia disebutnya juga sebagai Scorpio. Dan yang terakhir Else. Oke, di sini disebutkan tanggal 18 bulan 12 atau 18 bulan 1, maka dia disebut Sagittarius. Oke, kita coba. Oke, successful. Kita run. Oke, misalkan masuk ke tanggal lahir, tanggal 9 bulan Agustus, Cancer, sesuai dengan tanggal lahir saya. Kita coba yang lain. Misalkan tanggal 13 bulan Januari, Sagittarius. 13 Januari, Sagittarius. Betul sekali. Oke, nomor 3 selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan nomor 4. Buatlah program yang menerima masukan integer tahun dan mengembalikan apakah tahun tersebut kabisat atau tidak. Tahun kabisat itu tahun yang habis dibagi 400 dan dibagi 4. Selain itu, misalkan tidak bisa dibagi 400 atau tidak bisa dibagi 4, maka itu bukan tahun kabisat. Kita hapus. Sekarang kita buat integer tahun untuk inputan tahunnya, kemudian printf. Untuk meminta inputan tahun, masukkan tahun, kemudian kita scan, yang nantinya kita akan masukkan ke dalam tahun. Oke, setelah itu jalankan fungsi dari kabisat. Yes. Oke, sekarang kita buat dulu di sini integer kabisat. Oke, kita coba. Dari tahun kabisat itu berarti nantinya kita akan mengirim tahunnya. Nantinya di sini ada integer THN. Di sini kita menggunakan if else saja. Jika THN di modulus 400 itu sama dengan 0 dan THN modulus 4 itu sama juga dengan 0, tetap seperti ini.
Oke, sebelah sini juga ditutup. Maka print tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. Namun selain itu bukan tahun kehabisan. Printf bukan tahun kehabisan. Kita coba ya. Kita save. Coding error successful. Kita run. Masukkan tahun 2016. Bukan tahun kehabisan. Tahun. Kita coba lagi, misalkan kita masukin yang lain 2000. Tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. 2000 bisa di tahun 2000 itu bisa habis dibagi 400 dan habis dibagi 4. Oke, nomor 4 selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal nomor 5. Dengan soalnya, buatlah program yang menerima masukan berat dan tinggi, serta menentukan apakah seseorang memiliki berat badan yang kurang, ideal, atau lebih, dengan rumus yang ditentukan oleh programmer. Di sini saya mempunyai sebuah rumus di mana berat badan ideal itu berat badan dikali tinggi badan, kemudian dikali tinggi badan. Dengan ketentuan jika antara hasil dari proses ini kurang dari 18,5, maka berat badannya kurang. Jika di antara 18,5 sampai 24, maka normal. Kemudian jika di antara 25 sampai 29 kelebihan berat badan atau overweight, dan lebih dari 30 adalah obesitas. Kita coba buat programnya. Oke, di sini saya membutuhkan 2 buah inputan dari user untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan. Integer berat badan dan tinggi badan. Kemudian printf, kita minta inputan dulu dari user. Masukkan berat badan Anda. Kita scan, kemudian kita simpan. %D, nantinya kita akan simpan pada variabel bb. Selanjutnya kita meminta inputan tinggi badan dari user. Masukkan tinggi badan Anda. Oke, sudah, kita scan lagi. Nantinya kita akan save atau kita akan simpan. %D, masukkan ke dalam TB. Oke, selanjutnya kita akan BMI, kita akan simpan ke sini. Kita masukkan fungsi BB dan TB-nya. Di bawah kita akan buat integer BMI. Oke, kita bisa menggunakan variabel yang sama, BB dan integer BB, TB. Oke. Di sini berarti kita harus menghitung dulu rumusnya. Di sini TB itu dalam bentuk sudah dibagi 100. Misalkan tinggi saya 160, berarti 1,60, berarti harus dibagi 100. Yang pertama kali saya mempunyai variabel integer BBB, dimana BBB adalah berat badan sudah dibagi dengan 100. Jadi 160 dibagi 100. 160 dibagi 100 itu 1,6. Selanjutnya baru kita proses, dimana kita butuh variabel BMI, dimana nanti tuh variabel BMI itu yang akan kita cetak. BMI itu adalah TBB
TBB. TBB adalah BTB dibagi 100. Jadi BB kita hapus saja, dimana BB dibagi TBB dikali TBB. Sudah. Jika BMI lebih kecil dari 18,5, lebih kecil sama dengan, tidak lebih kecil 18,5, maka kita print berat badan kurang atau underweight. Else if jika BMI-nya itu di antara 18,5 dan 24, berarti BMI itu harus lebih besar, harus lebih kecil dari sama dengan 24 dan lebih besar dari 18,5. Oke, kita coba seperti ini. Maka di print F berat badan, berarti dia normal. Else if jika BMI-nya itu lebih kecil sama dengan 29 dan lebih besar, harus lebih kecil, BMI itu berarti di antara 25 sampai 29, sama dengan di sini 25. Oke. Maka cetak kelebihan berat badan atau overweight. Oke, yang terakhir else if jika BMI-nya lebih besar dari 30, berarti kita print F obesitas. Oke, sudah seperti ini. Kita coba jalankan apakah ada yang error. Kita compile terlebih dahulu. Compiling successful. Kita jalankan toran. Kemudian sudah tampil, masukkan berat badan Anda. Berat badan saya contohnya misalkan 50. Tinggi badan saya 160, berarti saya termasuk normal. Namun jika saya memasukkan misalkan tinggi saya 106, berat badan saya 80 dengan tinggi badan 160, maka masih normal, 180 dan 160 tinggi badan, berat badan. BB dibagi TBB dikali TBB, sudah betul. TB dibagi 100. Jika hasilnya kurang dari, kita coba lagi. Misalkan berat badan saya 30 dengan tinggi saya 180, masih normal. Berarti kan hasilnya tadi memang berada di antara 18,5 sampai 24. Oke, nomor 5 ya. Oke, nomor 5 selesai. Oke, selanjutnya soal ke-6, soal terakhir. Kita akan kerjakan apa saja fungsi yang dapat dihasilkan oleh library math.h. Buatlah sebuah file yang menggunakan 10 dari fungsi library math.h tersebut. Di
hasil pencatatan isi dari fungsi-fungsi pada math.h. Ada abs, kemudian akos, asin, atan 2, atof, sale, cost, exponent, fabs, floor, mod, labs, LDEX, kemudian log 10, pos, sin h, SQRT, tan, dan tan h. Di sini kita coba bikin menurut daftar-daftar yang ada pada library math.h. Kita hapus dulu yang sebelumnya. Oke, di sini kita minta inputan dari user satu angka, integer angka. Kemudian kita baiknya menggunakan double itu float, lebih panjang kuotanya lebih panjang jaraknya daripada float itu sendiri. Kemudian di sini printf, masukkan angka. Oke, scanf as %lf, koma, dan angka. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengeprint hasil dari fungsi-fungsi di sini. Kita pertama contohnya mengeprint ini dulu. Oke, hasil dari, saya mau contohnya dari SQRT dulu. SQRT, hasil dari fungsi SQRT adalah, kemudian ambil dari SQRT angka. Oke, jangan lupa tambahkan %lf/n, itu untuk enternya. Kemudian copy, paste di sini, paste, copy lagi, copy, kemudian paste. Kita coba yang pertama udah SQRT, kemudian kita coba sin, cos, kemudian tan. Kita ubah di sininya sin, cos, tan. Oke, selanjutnya paste sampai 10. Kita gunakan contohnya ABS, kemudian lagi ada sale, kemudian ada eksponen, selanjutnya ada floor, lalu kita bisa pakai log. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita gunakan satu lagi, paste, kita gunakan log 10. Samakan di sininya log 10, kemudian ininya log saja, ininya ada floor, kemudian ada eksponen, kemudian ada sale, ABS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, SQRT fungsinya untuk akar dari angka. Kemudian sini tuh hasil sin dari angka. Misalkan saya masukkan angka, jadi 10, misalkan sin 10 berapa, cos 10 berapa, tan 10 berapa. Kemudian ABS, sale itu untuk membulatkan angka yang kita masukkan ke atas, misalkan 10,7, jadi dia membulatkan ke atas, jadi 10,10 misalkan. Kemudian eksponen pangkat variabelnya, floor itu untuk membulatkan ke bawah. Kemudian log 10 dari 10. Sekarang kita coba print. Oh ya, jangan lupa tambahkan, karena ini adalah fungsi-fungsi berasal dari math.h, tambahkan include math.h. Oke, kita jalankan. Misalkan saya masukkan angka 10.
fungsi akar dari 10 ada 3,16 sekian, kemudian fungsi sin dari sin 10 minus 0, berapa, hingga log 10 dari 10 1, log 10 itu 2,3 sekian floor. Nah, untuk menggunakan Ceil dan floor, alangkah baiknya kita menggunakan angka yang ada desimalnya, misalnya 10,5, 10,3, 10,7, atau kayak lain misalkan 7,5, 7,3, seperti itu, supaya kita bisa membedakan fungsi manakah yang bisa kita gunakan untuk membulatkan ke atas dan membulatkan ke bawah. Ya, tugas soal yang terakhir selesai, bab keempat selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.